Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namaste, swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya melihat ada masalah full house. Nggak tahu siapa yang booking ini. Ini yang terlihat, tapi masih banyak yang belum terlihat. Baik yang masih di luar ataupun yang memang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, para dewa ikut mendengarkan. Sebelum saya mulai, mari Anda melirik ke kiri dan ke kanan sambil bisikan, tolong HP-nya di silent. Tadi panitia udah mengumumkan, tapi rupanya bahasanya kurang dipahami atau konsentrasi Anda pada saat itu sedang kemana-mana. Jadi masing-masing ingatkan kembali. Saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan apa yang sudah saya jadwalkan, maka topik yang akan dibawakan di Wihara Dharma Sukha adalah makan nasi basi. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah kadang-kadang inspirasi datang begitu cepat, padahal saya lagi bingung mau kasih apa gitu. Di satu daerah di kerajaan Magadha, rajanya adalah Bimbisara. Di sana ada 5 hartawan besar, 5 orang kaya konglomerat zaman itu. Salah satunya adalah seorang konglomerat yang bernama Mendaka. Lalu beliau ini punya anak namanya Danancaya, dan Danancaya punya putri namanya Wisaka. Jadi Wisaka adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia mempunyai nilai-nilai kewanitaan yang dikategorikan sebagai yang terbaik. Kulitnya halus, giginya bagus, nggak ke depan, nggak ke belakang. Wajahnya juga ayu, rambutnya bagus. 5 kriteria yang selalu didambakan wanita ada di dalam diri Wisaka. Pada satu saat si kakek Mendaka itu mengajak Wisaka cucunya untuk berdana kepada para biku, yang kebetulan pada saat itu Buddha sedang berkunjung dan mereka berdana kepada Buddha. Setelah berdana mereka mendengarkan Dhamma. Apa yang terjadi pada saat itu juga si kakek, cucunya Wisaka dan para pengikutnya langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Cuma berdana. Hebatnya. Kenapa mereka mencapai itu? Karena memang kekuatan dananya yang luar biasa. Kalau kita berdana iya, tapi melepas tidak. Berdana 10.000 betul, melepas, tapi mengharapnya 1 M masuk. Ya. Kita nggak pernah mau melepas keserakahan kita, padahal dana adalah untuk melepas. Celakanya ya, di kalangan keluarga ada istrinya atau suaminya suka berdana, ya. Dia berdana ke wihara, dia berdana untuk panti sosial. Tapi ada keluarga yang sering berdana tidak pada tempatnya. Dananya di meja judi. Oh, saya juga berdana, kesian. Itu teman kan judi nyari duit di sana. Jadi saya hitung-hitung dana. Termasuk ada beberapa kawan yang pergi jalan-jalan ke Makau. Ngapain ke Makau? Pastilah you main. Iyalah, kapan lagi kita bisa buang duit di sana? Kita kan berdana untuk pemerintah Makau. Kesian kalau nggak ada yang mau judi, yang nggak mau melepas uangnya di sana. Bagaimana? Menang kalah? Ya, pertama sih kalah. Selanjutnya menang dong. Ya, gagahnya. Setelah itu
biasa kalah lagi. Tapi ujung-ujungnya kalah. Masih mendinglah mereka yang berjudi ke Makau. Kenapa nggak tiap hari dia ke Makaunya? Paling setahun sekali, ya habislah 1 M bagi-bagi di sana. Ya, hanya untuk kepuasan. Seringkali kita makan nasi basi. Yang dimaksud makan nasi basi adalah makan timbunan karma yang kita lakukan masa lalu. Contoh negara. Di Bangka, maaf kepada mereka yang berasal dari Bangka, jangan tersinggung. Mereka hidup dari timah. Digalinya timah, dieksplorasi begitu hebat. Sekarang tinggal kubangan-kubangan. Mereka yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera, di Irian bahkan, pohon ditebang tanpa kendali. Mereka adalah makan nasi basi, makan sesuatu yang dimasak sebelumnya. Jadi udah berapa hari yang lalu. Sedangkan tanaman dan timah, ya, itu bukan baru kemarin, tapi udah ratusan tahun. Kalau kita tidak memperbaiki diri, maka hutan yang gundul akan menimbulkan dampak baru. Polusi di Indonesia akan tinggi. Efek rumah kaca berkembang. Oke, itu urusan yang terlalu lebar. Kita periksa diri kita. Kenapa sih sampai wisaka bisa menimbulkan satu topik makan nasi basi? Kejadiannya begini. Setelah umurnya cukup, maka wisaka dinikahkan kepada seorang putra hartawan, orang kaya lagi. Orang kaya ketemunya orang kaya, kebo ketemunya kebo, ya. Makanya berbahagialah mereka yang sudah kaya. Kenapa? Terlahir sebagai manusia aja susah, apalagi terlahir sebagai orang kaya. Celakanya banyak umat Buddha yang jangan masuk agama Buddha lah, nanti jadi miskin. Lihat guru Buddha, istananya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Kalau kita lihat roket pesawat ruang angkasa, dia terbang dengan mempergunakan roket. Pada saatnya nanti roket itu dilepas dan dia bergerak dengan mesinnya sendiri. Ya. Kita belum waktunya melepas kekayaan. Udah ngapain kerja, ngapain dagang, diam aja di rumah, makan masih 3 kali kok sehari. Ya. Semisalnya nggak punya uang untuk beli makanan, saudara masih ada, mama papa masih hidup. Ya. Semisalnya papa mama nggak ada, keluarga mungkin jauh, ya. Teman masih banyak. Hari ini makan di rumah si A, besok di rumah si B. Ya kalau punya temennya 100, sebulan muter-muter lah. Ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini adalah salah dan keliru. Kita sebagai umat Buddha dianjurkan oleh Buddha sebagai umat berumah tangga agar berusaha dengan rajin. Jangan cuma ngandelin tumpukan karma masa lalu. Mumpung papa mama kaya, hartanya nggak habis 7 turunan. Betul, kalau nggak ada kejadian. Kalau tertimpa tsunami gimana? Ya. Rumah yang begitu megah ambruk. Cuma ngomong-ngomong, Anda udah pesen tiket belum buat menghadapi 2012? Ya, kalau belum, segera booking. Cuma nggak tahu saya juga beli tiketnya di mana. Dan semisalnya kejadian seperti yang di film 2012. Ya, kalau kapalnya tuh diparkirnya di Tanjung Priuk, apakah saya punya kesempatan dari Bogor sampai ke Tanjung Priuk dengan selamat? Enggak semudah itu. Lalu apakah orang-orang yang di kapal itu mau nunggu saya kalau terlambat datang? Di film diceritakan bagaimana orang yang terlambat ditinggal. Makanya berbahagialah, ya, Anda yang kaya bisa beli kapal sendiri, cuma bingung parkirnya di mana.
Nah, saudara-saudara sekalian, orang banyak dibuat bingung oleh film. Tapi dengan entengnya, film ini cuma fiktif, cuma cerita. Oke lah, mau cerita benar, mau cerita bohong, ya kita anggap bohong aja dulu. Toh kalau misalnya kejadian nanti 2012, nggak akan sempat lari lah. Jangan sampai air laut gelombangnya setinggi Himalaya. Itu yang terjadi setinggi Himalaya loh, 5.000 meter. Baru tsunami yang tingginya 10 sampai 20 meter aja juga udah becau. Kalau setinggi Himalaya, saya di Bogor juga udah keburu kena duluan. Ya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh-jauh. Keselamatan ada di tangan kita. Ya. Kalau memang mesti terjadi seperti itu, kita selamatkan hidup kita bukan pada saat ini. Biarlah pada saat ini hantam tsunami, tapi kita siapkan tempat kita di Tusita, paling tidak di Tawatimsa. Mati ya mati, tapi setelah mati kita masuk Tawatimsa, udah booking di sana. Itu yang lebih mungkin kita booking di Tawatimsa dan Tusita ketimbang kita booking kapal, ya, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Katakan, nanti orang-orang Amerika udah siapkan pesawat untuk bisa pindah hijrah ke planet lain yang jauhnya sekian miliar kilometer, tahun cahaya. Bingung saya juga menghitungnya. Betul, pesawatnya ada, katakan pesawatnya ada, bahan bakarnya cukup, tapi menampung orang ratusan di dalam satu pesawat, konsumsinya gimana? Berapa banyak dia harus bawa air? Berapa banyak dia harus bawa makanan selama perjalanan? Terbayangkan nggak pesawatnya harus sebesar apa? Dan di Indonesia belum ada lapangan terbang yang bisa menempatkan pesawat yang begitu besar. Belum ada. Karena pesawat yang sangat besar memerlukan landasan yang panjang. Makanya banyak khayalan-khayalan, bukan tidak mungkin. Mungkin terjadi besok lusa sebagian dari kita berangkat, ya, ke bulan, karena sekarang udah diketemukan air, tapi celakanya di sana udah dipasok sama negara lain. Ini Amerika punya, ini Rusia punya, Indonesia punya di mana? Di Cibulan. Ya. Lebih baik kita sekarang berbuat banyak, berbuat kebajikan, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan ini, kita akan terlahir di Tawatimsa. Sudah Tawatimsa lebih bagus daripada Catur Maharajika. Catur Maharajika diam di atas pohon, monyet bukan, ya, di batu, di gua. Kita orang gua bukan, tinggal di rumah aja nggak betah, apalagi tinggal di gua. Tapi kita bayangkan tinggal di Tawatimsa. Satu-satunya jalan untuk bisa terlahir di Tawatimsa, banyak berbuat pahala, berbuat baik, dan kedua bermoral baik. Dua ini menjadi dasar utama untuk terlahir di surga Tawatimsa. Tapi buat umat Buddha dapat bonus satu, yakin kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, terlahir di Tawatimsa. Walaupun pahalanya sedikit, walaupun moralnya nggak bagus, tapi pada saat mau mati kita yakin kepada Buddha, masuk Tawatimsa. Tapi mudah nggak sih kalau kita mau mati baru yakin kepada Buddha? Nggak semudah itu. Ketika mau mati, apa sih yang kita rasakan? Sakit semua badan. Mending kalau cuma sakit badan, pikirannya ikut sakit. Badannya nggak sakit, cuman mau gerakin jari nggak bisa, kaku. Mulai batin menderita. Mau ngomong nggak bisa, lidahnya kaku, mulai menderita. Mau tarik napas susah, keluar napas susah. Mau makan susah, mau susah. Semua serba susah. Pada saat itu penderitaan membuat rontok keyakinan.
Nggak akan lagi ingat kita sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ada cuman berkeluh kesah, sakit, sakit, sakit. Jangan kita terlalu menyombongkan keyakinan kita. Keyakinan kita masih rapuh. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah menikah, ya, pada satu saat Wisaka melihat mertua lagi makan nasi susu di piring emas. Pada saat itu seorang biku datang mengumpulkan dana makanan. Jangan salah ya, banyak umat Buddha bilang biku minta makanan. Biku tidak minta. Bahkan selama Pindapata, para biku nggak ngomong, nggak minta, ya. Dia cuma bawa mangkok yang ditutupi dengan jubahnya. Kalau ada orang yang mau berdana, baru dibuka. Begitu mangkoknya penuh, tutup, pulang. Dan ini dilakukan tiap hari, bukan seremonial setahun sekali. Ratusan lewat, mangkoknya penuh, tuang. Mangkoknya tuang. Lama-lama agama Buddha memang sudah mulai terpuruk. Udah mulai keluar dari rel yang sesungguhnya, sehingga banyak salah pandang, keliru, ya, sehingga umat yang katanya sangga adalah ladang yang subur untuk berbuat kebajikan sekarang menjadi tanah gersang. Contoh, baru beberapa minggu yang lalu saya lewat di Pluit mau ke Damasuka, mau rekaman. Di jalan ada dua pengembara, saya sebut pengembara, dengan jubah kuning, kepala botak, pakai tudung, bawa mangkok kecil. Umat boleh nggak berdana? Berdana mah boleh-boleh aja. Pengemis aja kita kasih kok. Tapi jangan anggap itu biku. Biku bukan pengemis. Biku mengumpulkan makanan, dan biku tidak minta makanan. Dan apa yang dia terima di mangkoknya seharusnya dimakan. Walaupun dipilih-pilih, ini cabenya enggak suka cabai, ininya manisnya enggak, ya. Tapi yang di mangkok ya makan. Persembahan umat harus dihargai. Bukan nanti waktunya makan beda lagi dari menu yang dikasih umat. Oke lah, kita jangan bicarakan itu lanjut, lama-lama pusing, ya. Tapi Wisaka melihat biku tadi betul-betul seorang biku yang sedang Pindapata dan lewat, ya. Tapi ternyata si ayah mertua nggak mau ngasih. Padahal makannya banyak, makanan banyak, makanannya enak. Akhirnya Wisaka bilang sama biku tadi, "Ati cata Bante." Ke bahasa Indonesianya kira-kira cari yang lain lah gitu. Maaflah, cari yang lain. Karena papa mertua aku makan nasi yang udah lama. Kalau di dalam bahasa Indonesia lebih enak nasi basi. Ini mertua ngamuk, marah, punya menantu, kurang ajarnya luar biasa. Lalu mau diusir. Nah, dipanggilnya wali dari pihak Wisaka, dari pihak keluarga Wisaka, ya, untuk dinasihati, untuk dikatakan diberikan sanksi. Lalu ditanya sama wali, apa sih yang kamu bicarakan sehingga papa mertua marah? Iya, papa mertuaku sekarang lagi makan nasi yang dimasak berapa hari yang lalu. Jadi makan nasi basi. Maksudnya apa? Para wali tanya. Wisaka bilang dia sedang menikmati timbunan karma masa lalu dan tidak berbuat karma yang baru, ya, seperti negara sedang menikmati tambang timah yang lama tapi tidak bisa menimbulkan tambang timah yang baru. Sama juga sedang menikmati hasil hutan yang lama tapi belum sempat tanam yang baru. Akibatnya hutan pada satu saat akan gundul.
tambang timah sekarang di Bangka cuma tinggal parit-parit. Tanam singkong jadinya timah. Sekarang tanam singkong nggak jadi, timah juga nggak ada. Sulit. Nah, saudara-saudara sekalian, kita seringkali makan deposit yang kita timbun masa lalu. Buat orang yang tua seperti saya, berbahagia kalau masih punya deposit. Deposit itu tebal, ya, uang kantong tebal. Ya. Berbahagia punya uang, tapi belum tentu berbahagia bisa menikmati uang. Mau beli ini mahal amat, nggak jadi. Mau beli itu kualitasnya jelek, nggak jadi. Mau beli ini nggak jadi, mau beli itu nggak jadi, duitnya nggak laku. Bukan nggak laku karena orang nggak mau nerima, nggak laku karena kita nggak mau ngeluarin. Pelit istilahnya. Kalau orang udah seumur saya, maaf kepada mereka yang umurnya lebih tua dari saya, ya, tinggal nikmatin aja hidup. Nikmatin hidupnya gimana? Kerja udah capek, ke wihara. Makan di luar udah capek, ke wihara. Di wihara makan dhamma, nggak usah ngunyah, diem meneng gitu. Ntar juga pulang kenyang. Kalau makan orang udah tua, termasuk nenek saya ketika tua, jangankan kerja, makan capek. Jangankan makan, tidur juga capek. Duduk capek, berdiri capek, jalan capek, semua serba capek. Ya, kapan ocap kaunya? Justru kita yang udah punya usia tua, di mana kita sedang menikmati deposit, berbahagialah kalau masih punya deposit. Tabungan anak banyak, tabungan sendiri banyak. Anak nggak ngerongrong ke orang tua, luar biasa. Anaknya nopang ke orang tua, hoki. Tapi giliran yang muda, sudahkah Anda mulai menanam tabungan masa depan untuk Anda sendiri? Oh, gimana mau nanam? Gaji notel ditarik ke sana nggak cukup, ditarik ke sini nggak cukup. Cukupin. Kenapa? Kalau mau dicukupin, semua cukup. Kalau nggak mau cukup, gaji 1 M juga nggak cukup. Kenapa? Kalau orang yang udah kaya, makan nggak mau lagi muara karang. Kita ngopi yuk. Ayo, di mana? Singapura. Gaya. Ngopi aja ke Singapura. Makan siangnya di mana? Taiwan. Cuma makan. Maaf. Kalau Anda punya uang, kenapa enggak? Nikmatin aja. Sekarang juga Anda udah mulai. Makan pagi di mana? Muara Karang. Makan siang di mana? Mangga 2. Makan malam? Di Bogor. Banyak orang yang seperti itu, kejar-kejar makan. Tapi ke wihara yuk, gak punya waktu. Ke wihara selalu gak punya waktu. Tapi kalau untuk makan, dimanapun punya waktu. Bagi orang miskin, masih berpikir, hari ini gue makan apa? Besok makan apa? Punya duit dikit. Hari ini gue makan di mana nih ya? Besok makan di mana ya? Punya duit lebih banyak lagi. Besok makan sama siapa ya? Lusa makan sama siapa ya? Kalau udah lebih kaya lagi, sekarang makan siapa ya? Besok makan siapa ya? Mudah-mudahan kita umat Buddha tidak sampai kepada titik yang terakhir. Kalau udah makan siapa? Meja judi adalah tempat yang ideal. Kenapa? Di atas meja judi nggak ada lagi silsilah keturunan, nggak ada lagi papah, nggak ada lagi mamah, nggak ada lagi anak, nggak ada lagi cucu, nggak ada lagi sohib, sahabat karib, nggak ada. Berani duduk di meja judi artinya saling berusaha menjatuhkan. Yang penting gua menang.
Soal nanti udah menang mau ngekaya makan itu persoalan lain. Tapi pada saat main nggak ada lagi itu papa. Nah, makan. Makanya jangan kenal meja judi. Ini ajaran kakek saya. Kenapa kakek saya mengajarkan begitu? Karena beliau adalah penjudi ulung. Ya. Bahkan tempat duduknya ketika berjudi pun punya nilai. Cek, datang bos dari pasar baru. Mau menang nggak? Mau dong. Udah cek bangun cek. Angpau. Tempatnya aja bisa dijual mentah. Ya, tendernya udah bisa dijual. Nggak usah dilakukan, nggak usah begadang. Tapi sebelumnya begadang. Ya, untuk berjudi kalau nggak kuat begadang, payah. Makin malam makin seru. Makanya di tempat judi kita nggak pernah tahu ini jam berapa. Jangan-jangan jamnya diputarnya begitu terus. Ya, kelihatannya terang terus nggak pernah gelap. Coba kalau ke wihara, baru duduk 5 menit aja pantat udah bisulan. Mendengarkan dhamma 10 menit aja menyebalkan. Tapi kalau udah diduduk meja judi, nenek-nenek kuat sampai pagi. Banyak kaum ibu yang tua-tua main ceken, kartu Jawa istilahnya, ya, itu bisa sampai pagi. Termasuk kenalan saya di Holland. Ya, beliau mungkin udah meninggal sekarang. Pada saat itu umurnya udah 70, suaminya udah meninggal. Dia hidup dari pensiun dan tunjangan hari tua. Dan suaminya bilang, dari muda suka judi, tapi kalau nanti gua udah mati, lu jangan pakai duit pensiun untuk main. Gimana dong mau judi jalan terus? Ya. Tapi nggak boleh pakai duit pensiun lakinya. Ya satu-satunya jalan nyambi kerja. Jadi koki, udah dapet duit, kumpulin teman-teman judi. Lagi sakit, bahagia. Kenapa? Begitu dengar dia sakit, temennya datang, ngelongok? Enggak. Ikut main judi di kamarnya nemenin. Yang sakit jadi seger. Nah, saudara-saudara sekalian, kakek saya adalah seorang penjudi. Maaf bukan ngomongin kakek, tapi ini bagus. Minum Johnny Walker itu kayak minum teh. Setiap ke dalam cegluk Johnny Walker. Tapi anak cucu jangan coba-coba minta botol Johnny Walker untuk isi air teh. No. Mendingan ditukerin sama botol kecap. Jangan coba-coba ambil kartu di kolong ranjang, ya, habis main caksa typo baru 3 kali kartu itu udah akhir. Sudah tidak digunakan lagi. Karena udah banyak tanda-tandanya. Tukang main tuh lihai, begitu main udah ada tandanya, cepet. Ya. Jadi kita minta buat main bohongan, ngomelnya panjang pendek. Saya nggak ngerti pada saat itu, kenapa sih kita nggak boleh sama sekali? Ketika ada yang main macok di dapur, kita datang mau makan, ngapain lu? Makan, nih duit, makan warung. Sama sekali nggak boleh. Baru saya tahu belakangan, ya, kehidupan sebagai seorang penjudi nggak jauh dari minuman, nggak jauh dari pelacuran, nggak jauh dari ini, jauh dari itu. Itu hopengnya. Kalau udah senang judi bisa ngerembet semua. Makanya kalau Anda menang di Makau, begitu menang aja, nang pakaian seksi udah mulai bikin tayangan, merayu. Ya, nggak lari tuh duit, habis di situ juga. Minuman berlimpah. Mau minum apa tinggal ngomong aja. Semakin teler makin bagus. Pulang dari Makau ya masih bisa bawa badan baguslah. Masih bawa nama baguslah. Ya, hoki. Nah, saudara-saudara sekalian. Pada satu saat di Bogor ada kasino. Saya lagi nganggur. Anak muda mau cari duit susah, gak punya kepinteran. Daftar minta melalui satu teman kenalan yang sedikit tukang main, tukang judi. Begitu masuk nggak lama yang keluar engkong saya dari dalam
Ternyata jadi jagoan lagi di situ. Susah punya engkong jagoan. Ngapain lu kemari? Diusir. Beginilah begitulah, nggak punya duit. Kok kantong keluar duit. Ya. Tapi sekarang saya merasakan berkah. Capsa typo saya bisa. Tapi nggak pernah main judi. Ya. Jangan kita berlarut-larut menghabiskan deposit kita untuk berjudi. Kalau Anatapindika menghabiskan kekayaannya untuk berdana, kita belum bisa mengikuti Anatapindika. Sampai bangkrut pernah, habis hartanya karena tiap hari melayani biku lebih dari 2.000. Anatapindika dan Wisaka itu dua manusia yang luar biasa. Tiap hari melayani biku makan lebih dari 2.000. Ya. Kekayaannya lama-lama ludes, tapi timbunan karma baiknya banyak. Sehingga ada satu yaka, ya. Orang kaya pelindungnya, penjaganya bukan security aja yang terlihat, yang tidak terlihatnya juga ada penjaga pintu gerbang, yaka siluman raksasa. Sampai bilang, udah lu jangan dana lagi, ya oke lu. Tapi Anatapindika nggak mundur. Akhirnya diusirnya penjaga itu, ya, karena menghalangi berdana. Tidak boleh menghalangi orang berdana. Seorang dewa memberi nasihat kepada yaka itu, lu tahu nggak ada simpenan nggak Anatapindika pada kehidupan yang lampau, harta karun? Ada, kasih tahu dia, ya, supaya dia kaya lagi. Makanya orang kaya jatuhnya ke trampolin. Kalau kita jatuhnya nggak gejeret, udah susah, nggak ada yang nulungin lagi. Kalau orang kaya jatuhnya ke trampolin, begitu jatuh dia membal lagi ke atas. Banyak kejadian yang seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka dari itu sebaiknya kita jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang dermawan, jangan orang kaya yang pelit. Ketika Wisaka ditanya oleh para wali, dan ternyata para wali tidak menyalahkan, Wisaka benar. Akhirnya mertuanya mengizinkan keinginan Wisaka, mau mengundang biku ke rumah, undang makan. Ya. Pada saat itu yang diundang adalah biku Buddha dan para biku yang lain. Ketika diadakan makan, mertuanya nggak mau hadir. Ya. Diajak berdana oleh Wisaka, mertuanya nggak mau. Tapi setelah makan ada khotbah dhamma, mertuanya diundang kedua kali untuk hadir mendengarkan dhamma. Mertuanya nggak berani nolak, tapi nggak mau nemuin, dengerinnya di balik layar. Begitu dia mendengarkan dhamma Buddha, kesempatan yang luar biasa. Pada saat itu juga dia mencapai pencerahan, mencapai tingkat sotapati. Sehingga si mertua merasa berterima kasih kepada menantunya yang telah menuntun dia mencapai pencerahan tingkat sotapati. Sehingga Wisaka dianggap sebagai ibunya. Mulai saat ini menantu jadi ibunya. Maka Wisaka mendapat gelar Migara Mata, ibu dan Migara. Migara itu nama mertuanya. Jadi sekarang yang jadi ibu adalah Wisaka. Ya. Wisaka adalah seorang wanita yang luar biasa. Punya anak laki-laki 10, punya anak perempuan 10. Jangan diikutin. Sekarang kalau punya anak 10, laki-laki punya anak 10 perempuan, ya oke. Pusing. Ya. Makanya pemerintah bilang cukup 2. Laki-laki perempuan sama aja. Tapi Wisaka enggak, 10 laki, 10 perempuan. Dan masing-masing anak punya anak lagi 10 laki-laki 10 perempuan. Anda hitung sendiri berapa besarnya keluarga itu. 20 anak dikali 20, 400. Cucunya 400. Jadi jumlahnya semua berapa? 420. Ada cucunya mati, dia harus keramas. Buddha bilang, ya, masih mau punya anak dan cucu yang banyak? Masih, buset. Kata Buddha, besok lusa rambut lu nggak bakal kering.
Ya, kalau punya keluarga yang begitu besar, tiap hari pasti ada yang mati. Dan setiap hari you berkabung dengan berkeramas, maka rambut you nggak pernah kering. Kita sering kali serakah. Apa sih yang kita cari? Ya, tapi itulah sejarah, itulah kejadian. Di sini saya lihat ada satu keluarga punya anak cuman 2, yang satu di Amerika, yang satu di Holland. Ketika sakit udah tua sendirian, anaknya 2. Itu sih anaknya 2. Coba 10, masih ada 8 di Indonesia. Ada satu keluarga anaknya banyak. Ketika mamanya tua, lempar-lemparan. Mama nggak bisa lah nginep di rumah gua, ciong sama bini gua. Kirim ke anak yang kedua, kata anak kedua, mama nggak bisa tinggal di gua lah, gua kan boeng. Kirim ke anak ketiga, kata anak ketiga, susah lah, mama sok ngatur. Kalau di rumah gua dia ngatur, ntar berantem sama laki gua. Pindahin ke anak keempat, sampai ke anak 10 juga nggak ada yang mau nerima. Akhirnya dilempar ke rumah jompo. Nggak jaminan punya anak banyak kita hidup bahagia. Hidup bahagia punya anak. Ada ibu, saya mah, rezekinya nggak bagus. Kenapa? Punya anak nggak ada yang ingat. Yang di luar negeri cuma say hello, padahal gajinya dolar. Dolar kalau dikalikan rupiah, $1 10.000. Kalau dia gajinya $500, berapa? Gede kan? Masa ngasih mamanya cuma cepet dolar? Pikiran kita bener loh. Kenapa ngasih mamanya cepet dolar? Karena si mamanya nggak tahu gaji $500 di sana nggak ada apa-apanya. Sewa apartemen 300, makan berapa? Nggak ada sisanya. Tapi anaknya suka ngerongrong nggak? Anak you suka ngerongrong nggak? Enggak, ngerongrong mah, cuman pernah ya mau ngasih gede. Homnya, anak nggak bisa ngasih apa-apa sama kita, tapi dia nggak merongrong, bahagia. Lihat orang lain gara-gara minta duit gope, nggak gede gope, nggak dikasih, dibunuh mamanya. Makanya jangan punya pikiran buat membunuh orang tua. Oh, nggak mungkin lah, kita nih umat buah, ya, untuk membunuh orang tua. Membunuh orang tua bukan karena dia udah beragama Buddha lalu bebas, nggak pernah punya niatan. Banyak contoh. Gimana ya? Mama di ruang ICU udah hampir 2 minggu, biayanya segini. Masih mampu atau kita cabut aja infusnya. Kesel sih memang, cabut aja, selesai. Jangan cabut infus langsung stop, game over. Kita membunuh orang tua. Kalau membunuh orang tua, masuk nerakanya kelas 1 VIP LVG yang katanya panasnya luar biasa. Ya, jangan lakukan itu. Kalau kita memang nggak sanggup lagi berdana, masih ada jalan lain. Ya, cari donatur yang mau membantu, cari teman yang mau membantu. Teman punya keterbatasan, 1 hari mampu merawat, 1 hari lewat kita dari pikiran jahat. Kalau udah nggak punya lagi, katakan solusi, kita pasrah. Tapi jangan kita yang nyabut. Ada lagi orang bacain dong parita, mantra kek, liamkeng kek, kan Romo mah serba bisa. Bacain mantra supaya cepat mati. Buset. Enak di dia, nggak enak di kita. Saya bilang sama umat, saya belum pernah menemukan parita untuk mempercepat orang mati. Mendoakan orang lain mati, nggak ada. Tapi kalau mendoakan orang lain, semoga sehat, semoga bahagia, ada.
Kalau semoga cepat mati, saya belum ketemu. Dan tidak akan ketemu. Ini banyak kejadian-kejadian suka dukanya sebagai seorang pandita akan menghadapi realita yang seperti ini. Kenapa? Umat maunya enaknya aja. Kalau diajak ke wihara, yuk ke wihara dengarkan dhamma, lah bosen. Yang ngomong juga belum tentu begitu. Seringkali kita mengabaikan kesempatan untuk mendengarkan dhamma dengan baik. Padahal pada saatnya nanti kita berteriak-teriak. Saya sering dikejar-kejar sama orang. Mau ajarin dong baca parita. Masih mending baca parita. 5 menit selesai. Beliin CD, suruh dengerin, belajar sendiri. Tapi kalau udah pakai CD juga nggak mau belajar kok. Memang niatnya nggak mau belajar, cuma pengen diajarin sama saya pribadi. Ada lagi yang lebih hebat lagi, mau ajarin meditasi. Datang dong ke wihara. Di wihara ada program meditasi. Di kebaktian, setiap kebaktian 5 menit ada meditasi. Oh mau yang intensif, ya pergi ke meditation center. Jangan mintanya sama saya terus. Kenapa? Boro-boro ngajarin orang. Diri sendiri aja sekarang udah makin kurang waktunya untuk meditasi. Nah, saudara-saudara sekalian, mumpung lagi sehat, mumpung lagi pikiran kita waras, datanglah ke wihara. Minimal 1 jam di dalam wihara, 5 menit pikiran Anda kusala. Berapa banyak karma baik yang diciptakan oleh pikiran kusala yang baik? Sangat banyak. Nah, apalagi di zamannya pudar dhamma. Kesempatan untuk berbuat baik makin lama makin tipis. Kenapa? Pamrih kita makin gede, ego kita makin gede. Tapi kalau 1 jam kita di wihara bisa full pikirannya baik, maka banyak perbuatan-perbuatan baik kelak menjadi deposit yang Anda akan nikmati. Berbuat baik sekarang, jangan ditunda-tunda. Berbuat baik bisa dengan berdana. Cuman kalau dana suka agak berat melepasnya. Sekarang jangan yang mengeluarkan uang lah, yang free, yang gratis. Duduk diam dengarkan orang cerita. Nggak bayar kok. Dengarkan dhamma. Anda berbuat baik. Kenapa? Anda memberi kesempatan kepada orang yang berceramah untuk berbuat baik. Dan Anda juga mendengarkan dhamma juga adalah perbuatan baik. Berkah utama mendengarkan dhamma. Dengan demikian, perbuatan baik yang kita lakukan dari hal-hal yang sepele, bukan dari hal-hal yang katakan memberatkan. Kalau berdana mungkin banyak orang, cuma yang kaya doang lah bisa berdana. Aku sih boro-boro berdana, buat makan aja susah. Ya. Termasuk ada saudara saya bilang, lu mah hoki, duitnya banyak. Ya, kasih tuh sama mama. Ya. Kalau ngomong jangan seenaknya nuding orang. Tapi gua sih memang seneng, banyak orang doain, lu kaya. Gua jadi kaya walaupun gak kerja. Tapi lu selalu bilang gak punya duit, bolwi, miskin. Buktinya hidup miskin terus. Jangan kita menciptakan kondisi seperti itu. Walaupun kita hidup miskin, kita bilang kaya. Mau ngajarin gak beres dong. Udah tahu miskin kaya. Miskin di satu sisi, di tempat lain kita masih punya kekayaan. Kaya batin. Banyak orang miskin, udah miskin harta, miskin batinnya. Akibatnya hidup terlunta-lunta. Boleh kita miskin harta, mungkin dulu kita kurang berdana, sehingga di dalam kehidupan ini kita nggak kaya. Tapi kita bisa miskin batin. Datang ke wihara, bantuin beresin kursi, dana. Selama orang lain bisa duduk mendengarkan dhamma dengan tenang karena kursinya rapi, kursinya bersih, perbuatan baik Anda sangat besar nilainya. Datang ke wihara, bersihkan WC kalau mau. Kalau nggak mau,
habis pipis jangan lupa hindari buang puntung ke toilet, buang tisu, buang apa ya, di tempat pipis, sehingga mengotori. Kita nggak bisa membersihkan, kita jangan mengotori. Hal sepele. Nah, di dalam belajar dhamma kita belum bisa mencapai nibbana, belum bisa mencapai pelepasan total. Lepasin sedikit-sedikit yang bisa dilepaskan. Lepaskan dulu roketnya kalau udah waktunya ya. Apa sih roketnya? Kebencian. Tadi disebutkan berbahagia di dalam lagu, kita bebas dari kebencian. Jangan cuma dinyanyiin doang, lepaskan itu. Keserakahan. Mulai kita belum bisa melepas berdana, tapi kitanya jangan serakah terus. Serakah terus begini. Makan. Baru makan bakmi. Ya. Lewat tukang mie tek-tek. Lapar lagi. Makan mie tek-tek. Lewat tukang mie bakso. Lapar lagi. Padahal dari tadi makan bakmi, makan mie tek-tek, makan mie bakso. Makanya kita harus merenungkan bahwa makanannya kita makan, tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan tubuh kita, untuk menopang gizi hidup sehat, bukan untuk yang lain-lain, dan untuk menyiapkan rasa lapar yang lama tanpa menimbulkan yang baru. Ini perlu latihan. Kenapa? Seringkali kita terjebak oleh pikiran kita sendiri. Gua mau beli ini, gua mau makan itu, duit gua, perut gua, kenapa orang lain usil? Kalau dikasih tahu sama orang, bisa marahnya seperti itu. Tapi besok lusa terjadi penumpukan, diabetes tinggi, mulai kenapa ya gua kena diabetes? Padahal gua nggak punya keturunan diabetes. Padahal makannya manis terus. Orang yang sehat makan gula gak apa-apa, begitu makan gak lama lagi hilang lagi gula, karena jadi energi. Tapi orang yang pankreasnya terganggu, ya, makan gula berlebihan, itu sangat serius. Tiba-tiba gula darahnya tinggi. Makanya buat orang yang udah kena diabetes, jaga makanan. Kenapa? Diabetes gak ada obat. Tapi dengan mengendalikan makanan, maka hidup kita menjadi lebih baik. Udah tahu bluder, makan sate kambing. Habis makan sate kambing minum bir, duren lagi. Nggak heran kalau habis makan sate kambing terus jitbok. Kita yang lagi sehat nggak apa-apa. Tapi orang yang bermasalah, ya, akan sangat serius. Perhatikan diri kita. Apa yang jadi kemiskinan di dalam diri kita? Kita miskin harta, miskin kepintaran. Lalu apa yang menjadi kekayaan kita? Oh, kita ucapan kita didengar orang lain. Itu kekayaan loh. Lalu senyum kita diminati oleh orang lain, membahagiakan orang lain, itu kekayaan. Banyak kekayaan di dalam diri kita. Lihat Ibu Teresia, mau-maunya melayani orang susah di India. Udah gitu kena penyakit kusta lagi. Dia selalu hidup di sana. Ya. Kalau saya pikir kita umat Buddha harus meniru. Kenapa? Kita bercerita mengenai bodhisatwa. Dia menjalankan kebodhisatwaan. Bedanya jauh. Kita baru ngomong mengenai bodhisatwa, banyak menolong orang. Tapi begitu lihat yang kusta mah merinding. Ya deket-deket lah. Baru duduk di tempat kursi, begitu pulang orangnya disemprot baygon. Takut ada ketularan itu. Tapi Ibu Teresia hidup di antara mereka dan memberikan senyum kepada mereka yang sekarat, sehingga pada saat meninggal penuh kedamaian. Rest in peace. Kita sebagai umat Buddha perlu, ya, ketika orang sakit kita datang, kita bacain parita. Celakanya
Yang sakitnya Buddhis, anak-anaknya non-Buddhis. Begitu mau dibacain parita, ngapain lu? Nggak boleh. Celakanya. Makanya karma baik harus menunjang. Jangan kita biarkan anak-anak kita berkeliaran ke tempat lain kalau kita mau hidup bahagia kelak. Ini mau ke wihara, udah tua. Mama ke wihara aja, ngapain sih? Kalau diajak ke tempat yang benar mah nggak mau. Ke wihara aja terus. Udah pergi sendiri aja, boleh nganterin mama. Kalau kita sudah mengalami hal yang seperti itu, apa nggak nangis? Nangis. Padahal ketika kita masih gagah, kitanya malas ke wihara. Dan kitanya malas menganjurkan anak-anak kita ke wihara. Sekarang bagi keluarga muda, bawalah anak-anaknya sekolah minggu di wihara. Supaya mungkin dia sekolahnya di tempat lain yang tidak mengenal ajaran agama Buddha. Tapi minimal seminggu sekali dia mengenal ajaran Buddha. Saya merasa bangga ada satu keluarga yang anak-anaknya sekolah di Gandhi Internasional. Ya. Lalu seminggu dikumpulkan, diundangnya pandita untuk ceramah. Rumahnya jadi wihara. Kenapa? Karena selama di sekolah dia nggak kenal agama Buddha. Dan celakanya, pandita yang datang, guru agama yang datang, biku yang datang harus benar-benar ya ahli. Karena anak-anak mereka kritis. Tanyanya kenapa umat Buddha nyembah berhala, kenapa di dalam agama Buddha nggak kenal Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kalau udah mati masuknya kemana? Kita umat Buddha seringkali mengajarkan yang keliru. Contoh, cengbeng, ke kuburan. Ke kuburan mah ke kuburan aja. Jangan punya pikiran, wah mesti dilepas ini, lepas itu untuk menyelamatkan leluhur. Nah, memang kita tahu orang tua kita terlahir di alam peta. Siapa tahu di Tawatimsa. Seringkali keliru. Patidana bukan untuk papa mama kita yang meninggal saja, tapi papa mama di dalam kehidupan yang lalu. Mungkin di antara mereka ada yang terlahir di alam peta, itu yang kita berikan patidana. Jadi jangan berpikiran negatif, makanya nggak heran kalau orang lain tinggal ngebalikin, tuh masuk agama Buddha, mati nggak masuk surga. Anehnya lagi, ketika mati, ya, baru belum dikubur masih meninggal, panggil diku, bacain Theravada. Udah itu panggilin lagi diku, bacain Liamgeng. Padahal orangnya udah pergi kemana gitu, dipanggil lagi. Mau masuk ke Tawatimsa nggak jadi, panggil lagi. Ya. Kita kadang-kadang suka yang aneh-aneh gitu. Ya. Padahal lakukanlah banyak kebajikan. Begitu nggak ada yang datang baca parita, sedih. Kenapa sih lu sedih? Papa gua, mama gua mati, gak ada yang bacain parita. Umat Dhammasuka payah, wihara Dhammasuka payah. Kenapa? Lagi sakit juga mereka nggak mau jenguk. Kamu pernah ke wihara? Ya pernah, beberapa puluh tahun yang lalu sekali. Buset. Seringkali umat yang menuntut adalah umat yang seperti itu. Jangankan Anda, saya mati dibacain parita, nggak dibacain parita, saya nggak pusing. Ada biku yang datang, nggak ada biku yang datang, nggak pusing. Kalau saya masih pusingin, saya belum mati. Kalau udah mati jangan musingin gitu-gitu. Kalau Anda masih pusing terus, begitu mati jadi setan gentayangan. Lepaskan itu semua. Hidup berbahagia dengan mengalami banyak kebahagiaan yang kita tanam di masa lalu, dan jangan lupa nanam yang baru. Pohon kita tanam lagi supaya 50 tahun kemudian kita nggak gersang, nggak gundul. Harta yang kita peroleh
Jangan dihabiskan di meja judi. Harta yang kita peroleh manfaatkan seutuhnya buat kesejahteraan. Di dalam agama Buddha selalu dianjurkan membagi 4 harta penghasilan. 1 untuk makan, 2 untuk penambahan modal, 1 lagi untuk deposit simpen, untuk keperluan mendadak. Pada saat paceklik, pada saat berdana, ada. Tanpa mengganggu kesinambungan modal. Itu diajarkan oleh Buddha. Jadi apalagi kita berbuat baik, depositnya akan lebih berguna. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari kita menanam yang baru. Banyaklah berbuat kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, sehingga deposito kita berupa pahala, berupa karma baik tidak akan habis. Sekian, selamat siang, namaste, swati hotu. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya langsung? Tidak ada? Oke. Saya punya saudara. Saya sangat perhatian dan menyayanginya, mengirimi uang dan keperluan keluarganya karena dia kurang mampu. Tapi saya begitu membencinya saat bertemu muka, sampai sesak napas dan pernah pingsan. Mau menyuruh tidak usah ketemu muka, tapi tak bisa karena dia satu-satunya saudara saya. Mengapa saat kejauhan sangat menyayangi, tapi saat ketemu muka sangat membencinya? Apakah karena karma masa lampau? Apa yang harus dilakukan? Romo, terima kasih. Biasa, kalau dekat bau. Coba berkeluarga dekat sama mertua bau. Tapi kalau kita jauh, mertua yang dudes juga bilang, mantu gua mah hebat. Dia kalau datang bawa oleh-oleh banyak. Padahal datangnya cuma setahun sekali. Anaknya yang ngurusin tiap hari selalu kuaboh. Dia mah apa di rumah aja. Biasa. Kita kalau membantu saudara nggak salah, bagus. Tapi jangan diloloh. Ayo kirimin duit. Sekali-kali kirimin kerjaan. Nih gua kasih objek, kerjain. Untungnya ambil. Jangan kasih ikan terus, kasih kailnya, istilah bahasa kita, sehingga dia akan menjadi orang yang kreatif, bukan orang yang cuma nerima terus. Sekarang soal jauh kangen, udah deket biasanya demen ya, ini mah malah jadi sebaliknya, benci. Bencinya kenapa? Coba tanya sama diri sendiri, bencinya sama dia kenapa? Sebelum bicara karma, sebelum bicara yang lain. Lihat hidungnya, benci, jangan dilihat. Lihat mukanya jelek, jangan dilihat, lihat kakinya. Pikiran kita pada satu saat akan selalu ketemu objek yang kita tidak suka. Orangnya sih baik, cuman kumisnya kayak Bima. Saya nggak suka. Kalau kita berteman, punya saudara, harus terima apa adanya. Dia seperti itu kita terima. Jangan nerima ros. Oh saya nggak mau barangnya yang penuh duri. Nggak ada orang yang ke rumah pacar pertama kali bawa ros, kelopaknya udah disobek-sobek. Dinda aku berikan kasihku berupa ros. Si Dindanya bilang, kanda pelit banget. Kok kasih serpihan ros? Kasih dong yang utuh. Kasih kuntumnya aja besok lusa. Mana batangnya? Ada durinya. Biarin, justru kasih utuh. Yang bagus, yang jelek kelihatan. Tapi kita kalau lagi pacaran, yang jelek ditutupin semua. Tidur ngorok, enggak ngorok.
Di mana ada orang tidur ngorok tahu? Yang tahu mah tetangga yang di sebelah. Kamu ngerokok ya? Enggak tuh. Mulutnya masih bau rokok. Tadi merokok, sekarang mah enggak. Semua disembunyikan. Semua yang jelek disembunyikan. Yang dikasih lihat yang bagus. Mestinya kita utuh. Ya? Dan kita harus bisa terima. Ya? Punya mama jelek, terima. Jangan mamanya jelek. Bukan mama gue, salin kundang. Ya? Mama, papa jelek. Ya? Bukan karena dia juga pengen punya anak kita. Dia juga pengen punya anaknya mau kayak Michael Jackson gitu. Kenapa kok punya anak kayak lu ya? Kita juga sama, nggak bisa memilih-milih orang tua yang anak. Oh, saya mah inginnya saya lahir dari keluarga Ratu Elizabeth. Kenapa dari rahim mama keluarnya? Nggak bisa, karena ada pertautan karma. Kita terima aja apa adanya, jangan jadi beban. Papa mama bodoh, biarin papa mama bodoh, tapi anak-anaknya pintar-pintar semua. Dia adalah orang yang berwawasan luas. SD nggak lulus tapi anaknya sarjana semua. Sekarang kita yang udah sarjana mampu nggak bikin anaknya lebih sarjana lagi? Belum tentu. Banyak orang tua yang sekolah SD-nya nggak lulus tapi anak-anaknya sukses. Ya? Mari kita mensyukuri. Jadi coba tanya sama diri sendiri, bencinya kenapa? Anda tidak akan pernah menemui jawaban. Kalau ketemu jawaban, oh saya benci karena mulutnya bau. Jangan dilihat mulutnya, jangan dicium baunya. Tinggal ngalihkan aja pikiran, bebas. Ngapain benci sampai sesak napas lalu pingsan? Capek. Ya, satu-satunya jalan adalah meta bawana. Kita doakan, semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari kebencian. Lakukan itu berurang-urang. Kita seleb suhesti. Lama-lama kebencian akan hilang. Kebencian adalah ternoda, tapi lebih gampang dihilangkan ketimbang keserakahan. Serakahan mah susah dihilanginnya. Ya, kalau kebencian bisa. Makanya banyak orang benci sama suaminya. Perang, tapi kalau habis setiap perang pasti hamil. Sampai ada orang bilang, gua mah heran, kalau habis ribut besar pasti hamil. Jadi hati-hati. Kenapa? Di balik kebencian juga ada rasa sayang yang luar biasa. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu kita tuh sebetulnya benci atau sayang sama dia. Cuma mungkin orang itu nggak sesuai dengan pikiran kita, kehendak kita. Jadi kita benci. Yang salah bukan orang itu. Yang salah adalah kita yang membenci. Tinggal mengubahnya. Oke. Saya sangat mengagumi pandangan Romo yang luas dan logis serta apa adanya. Saya mau kasih masukan, mungkin Romo lain kesempatan bisa membahas masalah narkoba dan minuman keras karena clubbing dan dugem sedang tren dan merambah di semua kalangan. Kita sebagai Buddhis perlu diberi pandangan dan bagaimana cara mencegah dan menyikapi masalah ini. Oke, ini cuma usulan. Next time. Diterima. Saya mau tanya, apakah karma buruk yang tidak dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak durhaka? Apa karma buruk yang telah dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak durhaka? Seringkali kalau kita ketimah bencana, kita bilang karma buruk sedang berbuah. Kita sok tahu. Padahal siapa tahu yang berbuah itu karma baik. Anda jatuh di jalan. Ya, jalan. Kan buruk berbuah, jatuh, ecet lagi. Siapa tahu pada saat itu karma baik yang sedang berbuah. Mestinya Anda jatuh lalu geger otak, tapi sekarang cuma lecet. Kita nggak pernah tahu karma itu bersusulan. Ya, karma buruk, karma baik, karma buruk, karma buruk, karma baik, nggak tahu. Tapi kita seringkali melihat hanya berdasarkan pikiran subjektif. Ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang karma buruk. Kalau punya anak durhaka, karma baik atau karma buruk? Karma baik.
Kenapa? Apa yang kita tanam sekarang kejadian. Jadi kita tahu bahwa yang buruk akibatnya begini. Jangan bikin lagi yang baru. Mulai kehidupan ini adalah tempat di mana kita memulai hidup baru. Kira-kira ngerti nggak nih? Ya. Kenapa muka saya jelek? Kenapa saya nggak kaya? Karena dulu kurang berdana. Lalu nggak pernah menghormati orang tua, muka jelek jadinya. Ya. Sekarang kita udah belajar dhamma, kita tahu. Mulailah kita menghormati orang tua yang lebih tua. 4 hal akan berkembang. Ayu, wano, sukang, balang. Ayu, umurnya panjang nanti. Kalau hidup lagi umurnya panjang di kehidupan yang akan datang. Wano, mukanya rupawan. Kalau yang cewek cantik, kalau yang cowok ganteng, jangan dibalik. Ya. Suka, dimanapun kita terlahir bahagia. Di istana kita bahagia, di kolong jembatan kita bahagia. Kok kolong jembatan bahagia? Hidup kok lahir di sana. Banyak orang lahir di rumah sakit mati. Banyak orang lahir di istana mati. Di kehidupan istana banyak orang dibunuh di dalam istananya. Jarang orang mati dibunuh di kolong jembatan. Manapun hidup bahagia. Dan yang keempat, dimanapun kita terlahir, kita kuat, sehat. Kalau Anda lagi sakit-sakitan, dulu kurang berdana. Ya. Suka motong ayam banyak-banyak. Sekarang motong ayam juga kurangin dikit. Jangan banyak-banyak, dikit aja kurangin. Kalau Anda sebagai seorang pemotong hewan, hari ini motong 100, tapi karena hari ini adalah hari Minggu, kita kewihara, saya libur nggak potong ayam. Maju. Bukannya mundur, maju. Kenapa? Anda sudah bisa melepas. Besok motong lagi. Itu urusan besok. Hari Waisak, Anda berjanji. Selama bulan Waisak, saya tidak melakukan pembunuhan. Luar biasa. Ya, majuan. Belajarlah dari apa yang kita bisa. Kita mulai dari yang sedikit. Ada orang gak pernah membunuh. Betul, dia bersih. Gak pernah membunuh ayam. Mau ayamnya gak berani. Tapi suruh orang. Besok pesennya gua 100. Mau ada tamu nih. Lusa udah pesen lagi. Bawain lagi ya 200. Nyuruh kan itu nyuruh bunuh. Lalu jangan bilang gua nggak melakukan, cuma nyuruh. Ya karmanya tetap buruk. Oke, itu urusan karma. Biarin. Kita jangan terlalu pusingin karma. Kenapa? Bang karma kalau lagi sakit juga sakit ya. Tetangga saya ada yang namanya karma. Bagaimana kalau rezeki seseorang sudah ditentukan dari main? Apa bisa diubah? Sedangkan rezeki tidak seorang pun tahu asalnya. Terima kasih. Ada orang yang mukanya luar biasa. Begitu masuk ke tempat meja judi, dia jadi maskot. Lu deket-deket gua, kata bos. Kalau lu deket gua mainnya menang terus. Ada orang lagi, saban megang kartunya bagus. Menang terus. Hokinya dari judi. Kita sebagai umat Buddha, hoki bisa datang dari mana aja. Dari tempat maksiat, tempat judi. Tapi sebagai umat Buddha kita harus punya masa pencaharian yang benar. Kalau kita udah tahu bahwa dari judi dampaknya merugikan orang lain, dampaknya buat diri sendiri juga tanpa serakah, tinggalkan. Cari yang lebih nyaman. Kenapa? Kita punya mata pencaharian, jangan cuma hidup buat saat ini, tapi buat deposit masa depan di Tawatimsa, di surga. Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, maka kita menghalalkan semua mata pencaharian. Hati-hati. Selama belum berbuah, Anda aman-aman aja. Tapi kalau besok lusa digerebek, ditangkap, bikin susah semua. Mungkin secara harta nggak berapa duit, Anda mau ngeluarin duit selamat, tapi malunya, terutama keluarga. Kenapa papa lu? Udah lu jangan ngomongin papa gua. Kenapa sih? Orang kan masih mau tahu. Dasar anak tukang judi. Syukur bapak lu masuk
tahanan. Nggak ada orang yang mau belain kalau lagi begitu. Tapi besok lusa kaya dari judi, ya. Dia buka rumah sakit, dia buka apa buat sosial, namanya hebat lagi. Tapi ujung-ujungnya, ya duit dari judi, nggak lama juga habis lagi. Didoain orang kayak begitu terus, nggak apa bener. Lebih baik kita boleh dagang. Oh dia mah jujur dagang, nggak pernah nipu, paling juga ngebohongin orang. Sebetulnya kita dagang pun harus jujur. Jujur dalam arti kata nggak perlu kasih tahu ini modal gue segini, lu mau beli boleh nggak apa-apa. Jangan, itu modal secret. Anda percaya nggak? Ada satu orang bisa jual harganya harga pabrik. Orang lain protes, sama pabrik protes. Si dia kok bisa jual harga pabrik? Pabrik bilang fasilitas sama. Ya. Bonnya ada. Tapi kenapa dia bisa jual murah? Itu teknik. Ini saya cerita. Di Sukabumi ada orang jual batik harganya di bawah harga pabrik. Beda 500 perak per lembar. Tanah Abang ngamuk, bilang sama pabrik, gila, lu jual murah di sana. Enggak, gua jual sama. Tapi kenapa dia jual murah? Dia rugi 500, dia puterin ke tempat lain, untungnya 1000. Itu kepiawaian, keahlian. Ya. Contoh lain lagi, orang lain takut bilang barang luntur, ditulis ditanggung tidak luntur. Kenapa? Supaya laku, ngebohong. Tapi ada barang, satu barang mahal harganya, nyucinya nggak boleh direndam, nyucinya nggak boleh pakai sabun, nyucinya nggak boleh digucek-gucek, ngeringkannya nggak boleh dijembreng di tempat panas, dia harus pakai galah atas bawah, nggak boleh disetrika. Barang itu barang mahal. Kalau beli sarung biasa dapat 1, 10 harga sarung itu belum tentu dapat itu 1. Dan luntur. Tapi itu lakunya luar biasa. Kenapa? Jujur. Begitu orang beli rusak, kenapa direndam? Ya salah lu. Sebelumnya udah dikasih tahu kok. Banyak hal-hal yang menguntungkan dagang karena teknik. Anda jual aqua 2.000 di pinggir jalan. Kita lihat tukang jual aqua, panas-panasan di jalan tol. Kejar-kejar supir, mau beli apa enggak nggak tahu juga. Capek kan? 2.000, untungnya berapa? 500 perak. Gede kan? Di bandar 7.000. Diem aja tuh orang, nggak usah kejar-kejaran. Mau beli boleh nggak, udah 7.000. Lalu kita mau beli, lu teh jual mahal banget sih. Di jalan cuma 2.000. Mau komplain, nanti belinya di jalan. Masuk ke restoran 5.000. Mau komplain? Saya ke negeri Belanda, 1 botol aqua yang besar itu 2,5 euro, hitung sendiri lah berapa duit. Atau kita tunda, nanti dia minumnya di Bogor. Jadi kita harus bisa menempatkan situasi. Dagangan yang sama, benda yang sama, dijual di tempat yang beda, harganya jadi beda. Tukang kue pisang di Bogor, bikin jual berapa? 500. Dimakin tetangga, lu mau jual mahal. Orang lain jual cuma 300, lu jual 500. Dia nggak pusing. Bikin, dia jual ke Senen. Harganya berapa? 2.000. Orang Jakarta, waduh, beli 20, beli 30, cepet habisnya. Di Bogor beli 1 aja dimakin. Jadi sebagai umat Buddha, pinter-pinter di mana kita mencari nafkah. Jangan membenarkan diri kita, gua hoki gua di tempat main. Atau tukang kuameh juga begitu. Astaga naga. Udah tahu salah, karena dapat pembenaran makin salah. Besok lusa bangkrut di tempat main, baru nyesel. Kau udah nyesel, cari Romo. Mo, gimana ya Mo? Gua kalah main bangkrut dah.
Dulu kan udah pernah dikasih tahu jangan main. Ya dulu kan menang-menang aja. Sekarang menang-menang wae. Mari sebagai umat Buddha kita cari nafkah di tempat yang aman, yang selamat buat kehidupan sekarang dan buat kehidupan akhirat. Mengapa memecah belah sangga termasuk garuka karma? Ada garuka karma, aku salah garuka karma, karma buruk yang berat. Salah satunya adalah membunuh ibu. Yang kedua membunuh ayah. Yang ketiga membunuh arahat. Yang keempat melukai seorang Buddha. Dan yang kelima adalah memecah belah sangga. Sangga yang harmonis, sangga yang baik menjadikan ladang kita berbuat kebajikan berbuah dengan cepat dan besar. Tapi kalau sudah mulai perpecahan sangga, ya, kehidupan keberagamaan kita terganggu. Mau ke wihara itu sama sangganya bilang, jangan ke sana. Mau ke berdana sama biku ini, sangga yang di sini bilang, jangan ke sana. Ini udah mulai banyak yang seperti ini. Sehingga banyak umat Buddha bukan jadi umat Buddha lagi, tapi jadi umat biku. Apa yang kata bikunya benar. Ini yang memasung kita. Kalau saya menolak. Kita sebagai umat mau kebaktian di mana? Suka-suka kita. Mau kebaktian di sini boleh, bosan di sini, di kebaktian tempat lain, kenapa enggak? Mau berdana kepada biku A yang kita anggap baik, kita berdana kepada biku B yang beda alirannya, tapi kita anggap baik, kita berdana. Berbuat baik aja. Umat jangan terlalu mau dijadikan umat biku. Banyak umat Buddha yang punya biku favorit, tapi begitu bikunya berubah, dia kelepekan kayak ikan kehabisan air. Contoh, bikunya merit, wah nggak bisa nerima. Suhu gua merit gimana? Gua pikir dia udah suci, gua pikir udah begini, gua pikir udah begitu. Kok diam-diam merit? Meritnya di tempat restoran terkenal, gua nggak diundang lagi. Pada saat dia merit, waduh banyak umat tiba-tiba, yuk makan yuk diangke. Ngapain? Kita lihat aja ada acara di sana yang bagus. Nggak diundang, penasaran. Ini umat yang seperti ini rugi kita. Jadi janganlah kita terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Justru perpecahan sangga membuat dampak yang serius. Oleh karena itu, mari kita bikin suatu suasana yang lebih nyaman. Dharma Sukha adalah tempat yang luar biasa. Sangga dari kelompok manapun bisa datang ke sini. Tapi tidak semua wihara bisa seperti itu. Mau ceramah aja, oh dia bukan orang kita, dia bukan kelompok kita, nggak boleh ceramah. Padahal dia mau menyampaikan ajaran Buddha. Itulah hoki kita bisa ketemu di Dharma Sukha. Di tempat lain belum tentu seperti ini. Di zaman Buddha banyak umat setelah mendengarkan Dhamma langsung mencapai pencerahan Sotapati. Sebabnya apa? Apa di zaman sekarang ada? Ada pepatah Tionghoa. Di bawah seorang jenderal yang bagus, prajuritnya juga hebat-hebat. Kalau Buddha ngomong dengan si Cunda ngomong, bedanya jauh. Kalau ibu-ibu bikin nasi goreng dengan saya bikin nasi goreng beda. Seorang yang piawai bikin nasi goreng, ya. Kalau kita lihat ini makanannya enak apa enggak sih? Coba lihat apak-apak kalau masak. Api gede, ceng, lalu matang. Kita lihat sayurannya segar bagus. Kalau kita bikin capcay, lodroh. Mateng belum, hayu diaduk-aduk. Begitu dimakan, bejalah. Tapi kalau apa-apa masang, waduh, masaknya luar biasa. Matangnya di atas mangkok, sayurannya masih segar, fresh, dimakannya, waduh, maknyos. Tergantung siapa yang membabarkan Dhamma.
Seorang Buddha punya kepiawaian, punya upaya kosala, cara-cara bijak. Dia tahu siapa yang bakal calon arahat, siapa yang calon sotapati. Dan potensi itu sedang muncul atau enggak. Kalau si Cunda enggak tahu, di depan ada arahat juga enggak tahu. Bedanya jauh. Jadi memang pada zaman itu potensi orang-orang untuk mencapai pencerahan sangat luar biasa. Ya, ibarat mobil mogok cuma didorong sedikit jalan. Kalau kita mogok udah didorong, udah diengkol, udah di jumper, udah diapain, diderek masih belum mau jalan juga. Karena potensi kita memang dalam keadaan lemah. Makanya tadi nyanyi Anda sulit terlahirkan sebagai manusia dan bahagia terlahir sebagai manusia. Ya. Sulit hidup pada zaman Buddha muncul. Kita pernah hidup zaman Buddha muncul. Mungkin pada saat itu kita cuma main kleci, ya, nggak mau memperhatikan dhamma, sehingga Buddha muncul kita nggak memperoleh apa-apa. Orang lain udah jadi arahat, kita masih jadi penjahat. Di sini adalah kepiawaian seorang Buddha yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Di antara muridnya yang paling mendekati adalah yang Arya Sariputta. Itu pun tidak sehebat Buddha. Anda bayangkan, seorang Buddha mau datang jauh-jauh, cuman menemui seorang katakan Pangeran Sata, bukan Buddhis, nggak kenal Dhamma. Ngapain dia datang ke situ? Buddha karena lihat potensi orang tadi. Kalau dia Buddha nggak datang, orang tadi bisa mati terlahir di alam neraka. Tapi kalau Buddha, dia melihat seorang Buddha, dia akan terlahir di surga dan kelak menjadi seorang suciwan. Ya. Contoh banyak yang seperti itu. Kenapa Buddha sampai mau menghampiri orang-orang yang seperti itu? Karena punya potensi. Anda jangan bermimpi Bapak Presiden datang ke rumah. Jangan seorang Buddha, Bapak Presiden datang ke rumah, jangan mimpi. Terlalu tinggi Presiden. Bapak Gubernur datang ke rumah, mimpi. Tapi kalau Bapak Gubernur datang ke rumah Anda sudah harus bertanya-tanya, gue punya potensi apa ya? Oh, ternyata kita punya potensi yang diperlukan oleh seorang gubernur. Paling banter kita didatangi Pak RT, itu pun bawa mak. Karena kelas kita kelas itu. Jadi mari kita tingkatkan potensi diri, sehingga bukan mustahil para dewa mau menghampiri kita. Kita bukan memuja-muja dewa, ngundang dewa, ya, tapi dewa sendiri yang menghampiri kita. Siapa tahu dewa Brahma yang sekarang ini hopeng kita di masa lalu. Dia sekarang mau bantu kita, seperti yang dilakukan kepada Bahia. Ya. Bahia mengaku arahat, dewa Brahma datang. Padahal bekas hopengnya, bekas temannya di kehidupan yang lampau, dia bilang, kamu belum arahat. Kalau mau jadi arahat, ketemuilah Buddha. Ya. Kalau seorang Brahma mau datang, udah luar biasa. Kita, jangankan Brahma, Raja Dewa dari Tawatimsa juga ogah datang. Jangankan Raja dari Tawatimsa, Catur Maharajika, Dewa Pohon, yang datang juga pengikutnya, Generwo. Jadi kita harus bisa juga meningkatkan kualitas batin. Ya. Untuk itulah Anda ke wihara, untuk itulah Anda mendengarkan dhamma, untuk itulah Anda latihan meditasi. Supaya kualitas kita makin baik. Siapa tahu besok lusa datang biku yang piawai dari luar negeri, begitu lihat kita, kita pai suhu langsung arahat. Who knows? Apakah sekarang masih ada sotapati arahat? Saya yakin masih. Cuman kita nggak pernah tahu aja di mana. Kenapa? Kehidupan beragama kita yang kita lihat cuma segini. Ini juga udah bagus. Anda nggak jadi penjahat, walaupun nggak jadi arahat, tapi bukan penjahat. Tapi kalau kita lihat wihara-wihara hutan di Thailand, di Myanmar, kehidupan kebikuannya masih ketat. Ya. Kalau di sini mungkin udah murat-marit, tapi di sana masih ketat. Makanya umat jangan merusak kehidupan biku.
Kita sayang biku boleh, kita hormat biku boleh, tapi jangan merusak. Kebanyakan biku rusak karena umat. Nggak tahu biku, diajakin ngobrol sampai jam 12 malam. Kalau udah gitu masih sambung SMS-an sampai pagi. Lu Anda masih suka SMS-an sama biku, stop. Ya? Jangan mengganggu. Iman boleh kuat, tapi imin lebih kuat. Makanya banyak orang yang gagal. Anda jangan ganggu. Kenapa? Kalau dia masih seperti itu urusan dia. Tapi jangan nanti rusak gara-gara kita. Ya? Orang mau rusak mah masa bodoh. Bukan urusan kita kok. Tapi jangan rusak gara-gara kita. Barangkali itu. Saya mau tanya mengenai orang yang bunuh diri. Karena apa yang dialami selama ia hidup. Dan akan kemana hidup ia selanjutnya setelah ia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ketika alam manakah dia berada? Orang bunuh diri. Kalau cuma ngomong, gua mau bunuh diri, nggak bakal terjadi. Saya sering ketemu orang di chatting, gua mau bunuh diri. Saya bilang sama dia, lu nggak bakal mati. Minum Baygon 2 liter juga nggak bakal mati. Lu bunuh diri pakai pisaunya juga nggak mempan. Kenapa? Lu baru mau. Orang yang mau bunuh diri cerita itu nggak pernah kejadian. Jawara, gua basok lu, goloknya nggak keluar. Lu ngomong macam-macam, gua basok, nggak kejadian. Seorang jawara pantang nyabut golok tanpa ada darahnya. Samurai juga sama. Seorang kesatria itu pantang nyabut senjata kalau senjata itu tidak masuk ke sarung dalam keadaan berdarah. Ya. Kita paham ya. Kalau orang gua bacok loh, belum dibacok nggak usah takut. Yang kita takut adalah orang bawa golok tiba-tiba bacok kita, nggak keburu lari kita. Ya. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu berlebihan mengenai bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri pikirannya buruk. Ya. Sekarang orang udah bunuh diri gimana? Mau mati juga pikirannya buruk. Dan begitu katakan gantung diri ya. Begitu tali mengikat leher, orang itu ketakutan. Misal gua bunuh diri, padahal lehernya udah terjerat. Pada saat itu ada penyesalan. Apalagi yang udah potong tangan, ya, nadinya dipotong. Tapi ada kasus di dalam agama Buddha. Orang bosan hidup, dia bunuh diri, gorok leher, biku. Ya. Tapi begitu timbul rasa sakit, perhatiannya kepada rasa sakit, dia terus dengan penuh sati, tiba-tiba dia menjadi arahat sebelum mati. Ya. Buddha, ditanyakan kepada Buddha, setelah mati dia terlahir di mana? Buddha bilang enggak kemana-mana. Dia sudah menjadi arahat. Oh kalau gitu, orang bisa menjadi arahat dengan cara bunuh diri. Ini pandangan orang karena tidak melihat prosesnya. Ya. Anda jangan coba-coba, saya mau jadi arahat sesuai dengan yang diajarkan oleh Romo Cunda, saya bunuh diri, pakai silet leher gorok. Mati pun Anda nggak akan jadi arahat. Kenapa? Pencapaian orang berbeda-beda. Kita jangan mengambil episode itu cuma parsial, sepotong-sepotong. Tidak merupakan satu cerita yang utuh. Ya. Ada orang lagi, seorang biku mau bunuh diri. Belum, cuma bawa-bawa pisau. Belum terjadi bunuh diri. Begitu dia mau bunuh diri, pikirannya tiba-tiba merenung pada ajaran lama, ada Buddha. Tiba-tiba dia menjadi arahat sebelum bunuh diri. Kalau tadi udah bunuh diri jadi arahat, kalau yang sekarang belum. Ya. Lalu kalau orang biasa bunuh diri kemana? Paling banter neraka. Kalau dia lolos dari neraka, terlahir di alam manusia, ya lahirnya di kandang macan. Masih bagus di kandang macan, macannya sayang mayu. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Lahir binatang yang rawat. Bisa sebagai anak serigala, lahir di hutan, jadi serigala dia. Serigala bertubuh manusia. Masih mending, hidup-hidup juga. Tapi banyak orang yang terlahir
begitu terlahir nggak lama mati. Belum muncul dari perut, udah mati di dalam perut. Ya, banyak akibat-akibat jelek yang timbul dari bunuh diri. Ya. Jadi jangan lakukan bunuh diri. Kalau mau bunuh diri, baca parita dulu. Kalau perlu, vegetarian dulu, supaya bunuh dirinya mulus. Atau perlu wipasana dulu. Begitu ada wipasana, keinginan bunuh dirinya nggak ada. Makanya Anda selamat. Bagaimana kalau kita menyokong orang tua, tapi ternyata orang tua memberikan lagi saudara yang suka berjudi, karena katanya untuk membantu kehidupan anak-anaknya yang masih kecil, apa kita masih harus menyokong mereka? Apa ini? Walaupun kita tahu digunakan untuk hal yang kurang baik. Terima kasih. Kalau Anda sudah memberikan kepada orang tua, lepaskan. Orang tua mau kasih ke siapa, bukan urusan kita. Contoh, mama saya udah tua, 83, lalu dia tempat tidur nggak bisa turun karena kropos tulang. Di antara sekian banyak, ipar saya, mantu saya yang wajib ya, kasih duit terus. Tanggal segini belum datang udah ditanyain, hafal itu walaupun mata udah kurang awas, ingatan kurang. Tapi kalau soal duit ingat, ya, kita kasih, dikumpul-kumpul kadang-kadang suka iseng hitung duitnya ada berapa. Saya bilang jangan ditaruh di tempat tidur karena diambil orang lain, mungkin pembantu yang nggak jujur tempo hari. Tapi pikir-pikir ya udahlah biarin. Nanti kita ambil, mama nyari duit melulu. Kemana duit gua? Padahal dia kasih orang bisa royal. Datang cucunya, ya, beban. Duit kayaknya air aja buat dia. Kenapa banyak kok duitnya? Kalau ditanya mah itu duit buat apa? Nanti buat mati. Kita jangan ambil pusing. Dia mau ngomong buat mati, kayak buat hidup, kayak dia udah dapat, dia mau bagiin ke orang lain, itu urusan dia. Dan jangan soalkan berapa sih duit yang kita kasih tiap bulan. Ya. Dia nggak pakai apa-apa, dia kumpulin di bawah bantal, dilipat. Kalau hilang juga biarin. Yang penting pada saat itu kita nyenangin orang tua. Selesai tugas kita. Ya. Dengan duit, katakan no peceng, bisa nyenangin orang tua, kita bahagia. Kita juga sering kok nyenangin diri sendiri, buang duit. Nonton desek-desekan film kiamat mau. Udah nonton ketakutan. Mau pesen tiket lagi, ya, supaya bisa kiamat nanti punya tiket untuk melarikan diri. Jadi kita sering melakukan hal-hal yang bodoh. Akan lebih bermanfaat kita dana kepada orang tua, udah gitu lepaskan aja. Tergantung dia mau kasih ke anaknya yang bandel, ke anaknya yang miskin, ke anaknya tukang judi, atau apa, terserah. Dia berbuat baik, ya, kita jangan ambil pusing. Barangkali itu, sehingga hidup kita menjadi lebih nyaman. Barangkali cukup, atau masih ada yang mau bertanya langsung, saya kasih kesempatan. Nggak ada? Silakan kalau ada yang masih mau bertanya secara langsung. Kalau nggak ada, saya akan berdoa. Saya cuma membaca berulang-ulang Hotu te manggalam, Hotu semoga terjadi, te pada Anda, manggalam berkah keberuntungan. Semoga Anda beruntung artinya. Relax, santai. Bagi mereka yang punya penyakit, pikirannya ke tempat yang sakit, semoga dengan kekuatan ini Anda tersembuhkan. Hotu te manggalam, Hotu te manggalam, Hotu te manggalam, Hotu
hotu te manggalam, 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 hotu te manggalam. Semoga dengan kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti pula kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan dan kedamaian yang kita peroleh di wihara ini dapat dirasakan juga oleh papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namaste. Swati Hotu.